Terima kasih kepada pemerintah Kecamatan Pitung Panua yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya kami undang Bapak Kapolres Wajo untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak dipersilakan. Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga pada hari ini, pada hari yang membahagiakan saya ini, dapat bermuwajah dengan pemerintah di sini, dengan Pak Dan Ramil, dengan tokoh-tokoh Pak Desa, dan hadirin semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin. Amin. Dan untuk saudaraku yang beragama Nasrani, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak selaku tuan rumah, Ahlul Bait, Pak Kompol Jasman Wajo. Beliau teman saya dari pangkat masih inspektur pada saat sama-sama menempuh pendidikan ada di Jawa sana. Panggilannya kami panggil Pak Wajo, bukan Pak Jasman, tapi Pak Wajo. Tidak pernah kami memanggil Pak Jasman, Pak Jasman. Setelah sampai di Wajo baru saya panggil beliau Pak Jasman atau Pak Kapolsek. Tapi sebelumnya saya panggil Pak Wajo. Yang saya hormati pula Ibu Camat Pitung Panua yang diwakili oleh Pak Muhammad Asri, SOS MSI, dan Ramil Pitung Panua 140610, Mayor Infanteri Dr. Andes Baso Paulang, para kepala desa, lurah, Pak Desa sekecamatan Pitung Panua, kemudian tokoh pendidik Dr. Andes Haji Abdul Qadir MSI, tokoh masyarakat diantaranya Pak Haji Haryadi, Pak Haji Rukman, Dr. Andes Mada Aming, Pak Muhammad Tahir, Haji Sultan, dan LSM yang ada di Kecamatan Pitung Panua, serta seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia. Terima kasih saya ucapkan atas sambutan dan kesediaan Bapak Ibu sekalian hadir di acara tatap muka di Polsek Pitung Panua ini. Saya yakin di sela-sela kesibukan, di tengah pandemi ini, di tengah banyaknya tugas tambahan, masih bersedia dan berkenan hadir untuk bermuajah, bertemu sekaligus berdiskusi dan sharing tentang Kamtipmas yang ada di wilayah hukum Polsek Pitung Panua. Perkenankan, saya akan memperkenalkan diri. Sudah jelas nama Muhammad Islam, saya dari Banjarnegara, Jawa Tengah, di kampungnya Chris John atau di kampungnya Ibit Ade, itu sama-sama dengan beliau-beliau, saya kampungnya di sana. Sebelum menjadi Kapolres, saya menjadi komandan batalion di Akademi Kepolisian. Kemudian sebelumnya lagi saya bertugas di Sulawesi Utara, terakhir sebagai Kanit Tipikor Polda Sulawesi Utara. Sebelumnya lagi saya di Sumatera Utara. Jadi sebelumnya utara, sekarang ke selatan. Tengah dulu, Jawa Tengah, di Apol Semarang di Jawa Tengah. Utara, tengah, selatan.
Nah, setelah dari sini saya nggak tahu ke selatan kemana, karena banyak selatan. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi hubungan tiga pilar yang ada di sini dengan dibantu oleh tokoh-tokoh baik agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, sehingga Kamtipmas yang ada di Kecamatan Pintu Manua dapat terpelihara dengan baik. Adapun hal-hal yang menonjol tidak ada, tapi kasus-kasus menonjol yang terjadi ada. Oleh karena itu saya titip pesan. Yang pertama, pesannya adalah terkait dengan permasalahan radikalisme dan terorisme. Ini paham ini mengakar, yang diawali dari paham fundamentalis. Paham fundamentalis ini merasa kelompoknya yang paling benar, yang lain itu ajaran agamanya salah, yang suka membid'ahkan orang lain, yang justru karena hal-hal yang khilafiyah saja, hal-hal kecil yang bersifat syariat tambahan itu yang diperdebatkan, bukan hakiki dari ibadah itu sendiri. Masih terngiang di benak kita bahwa kejadian-kejadian yang seperti kemarin baru saja terjadi di Solo, kemudian Surabaya dan sebagainya, satu keluarga beserta anak-anaknya mengebom gereja yang sedang melaksanakan ibadah di hari Minggu. Untuk memproses seseorang menjadi pengantin jihad itu tidak lama, doktrin selama 3 jam jadi. Oleh karena itu saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, para hadirin, untuk bersama-sama untuk menangkal aliran dan paham ini dengan konsep-konsep yang ada dari ormas keislaman, ajaran-ajaran yang sudah jelas. Tidak perlu lagi, ini harus kembali ke kafah, Islam yang kafah, Islam yang sebenarnya Quran hadis. Justru orang yang berbicara itu belum belajar di dalam Al-Quran. Itu ada ayat-ayat muhasabah, ada ayat-ayat metafora, ada ayat-ayat yang muhkamat, ada yang perlu penafsiran lebih lanjut oleh ahli tafsir dalam keahlian ini, ada yang tidak perlu karena udah sah, tidak perlu ditafsirkan, ya memang seperti itu. Nah, orang kadang menafsirkan dengan semaunya, tidak belajar apa-apa di pesantren, tidak, tiba-tiba hanya melihat di YouTube sudah merasa paling menguasai agama dan menyalahkan kelompok-kelompok lain. Oleh karena itu, mari kita galakkan dari kecil, dari sejak dini, anak-anak kita, generasi muda kita untuk dibekali ilmu agama yang sebenarnya, yang aswaja, ahli sunnah wal jamaah, yang berdasarkan Quran hadis, berdasarkan nasab ilmuwan yang jelas. Oh, ini dari ini, dari ini, dari ini, dan seterusnya. Bukan nasabnya dari mana nih, dari YouTube, ya udah nggak benar. Sementara guru ngaji kita begitu banyak yang bisa kita gali. Kemudian untuk permasalahan pertama, masalah radikalisme. Yang kedua, permasalahan mengenai narkoba.
5 hari terakhir kemarin, setiap hari kita menangkap ada saja pelaku maupun pengedar narkoba. Narkoba ini sangat-sangat merusak baik mental, fisik maupun yang lainnya. Saraf-saraf yang ada di tubuh kita akan rusak. Kemarin baru diadakan sosialisasi oleh BNN di kantor Wajo. Itu diperlihatkan ilustrasi orang yang pertama dia menggunakan miras, kemudian menggunakan obat, menggunakan sabu, menggunakan heroin dan sebagainya. Akhirnya sangat-sangat memprihatinkan. Masih kita ingat bagaimana Cina kalah dengan Inggris. Pada saat itu terjadi perang opium. Karena Cina itu dirusak oleh opium yang disiapkan oleh Inggris. Karena pada saat itu perlawanan luar biasa. Ya kalau yang di film-film yang kita hanya mengenal Wong Fei Hung gitu, yang diperankan oleh Jet Li, kemudian diperankan oleh Aaron Kwok dan sebagainya. Tapi yang makna yang kita ambil dari film tersebut adalah sehebat apapun pendekar, sehebat apapun persatuan, kalau sudah dimasuki oleh narkoba, itu akan hancur. Orang akan tumbang dengan sendirinya. Oleh karena itu, kembali saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap bersatu di bawah naungan negara Republik Indonesia dengan falsafah dasar negara Pancasila, dengan kerukunan. Memang kita kita diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Sudah qodratullah, sudah sunnatullah kita berbeda. Dalam Al-Quran sudah disebutkan. Agar apa? Agar lita'arofu, agar saling mengenal. Tapi dalam keberagaman itulah justru kita dapat bersatu. Unity in diversity. Saya bangga dengan yang ada di Kecamatan Pitung Banua. Tidak ada kasus menonjol terkait dengan permasalahan ini. Kalaupun ada sentuhan dan pantauan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan, mari kita sama-sama. Kebetulan Polres Wajo punya banyak program unggulan Polres Wajo dari masing-masing Satfung, baik Lantas, Serse, Intel maupun Polsek jajaran. Salah satunya yang terkait dengan keagamaan adalah pejuang subuh. Jadi kita di Polres Wajo datang ke masjid-masjid sebelum waktu sholat subuh sehingga kita bisa melaksanakan sholat sunnah bersama sebelum subuh. Kemudian sholat subuh berjamaah ditambah dengan ceramah oleh Ustadz, kemudian dilanjutkan dengan membersihkan tempat ibadah. Itu kita lakukan rutin setiap hari Minggu pagi. Memang untuk 1 bulan ini itu masih fokus di Sengkang, nanti akan ke wilayah-wilayah, ke kecamatan-kecamatan. Insya Allah nanti akan kita sampai sini ya Pak Kasat Bimas. Kemudian ada juga program